Apa yang bisa kita tangkap dari sebuah acara yang mengumpulkan 4.000 relawan di Senayan, di mana Anies Baswedan pidato berapi-api dan disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi? Apa yang bisa kita tangkap dari sebuah acara yang dihadiri ketua umum dari dua partai koalisi, Demokrat dan PKS, namun mereka hadir hanya sebagai tamu undangan saja? Apa yang bisa kita tangkap dari sebuah acara di mana Anies Baswedan berpidato tentang lawan besar yang harus mereka hadapi dan meminta para relawannya supaya tidak gentar? Dan apa yang bisa kita tangkap dari semua itu selain tanda-tanda adanya kecemasan dan kepanikan? Untuk apa Anies memobilisasi para relawannya walau cuma sekitar 4.000-an orang saja? Mengundang para pimpinan koalisinya, semua tampil tersenyum rapi di televisi. Untuk apa semua ini? Kalau bukan buat menutupi kecemasan dan kepanikan yang mulai menyeruak. Hanya selang beberapa hari sebelum acara mobilisasi relawan di Senayan, dua orang kuat di belakang Anies Baswedan, dua oligarki di belakang Anies Baswedan sudah mengungkapkan kegusaran mereka. Kepada orang dekat Presiden Jokowi, kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan kegusarannya dan meminta Presiden Jokowi tidak lagi menunjukkan dukungan dan kedekatan kepada para capres dan cawapres seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan lainnya. Di tempat lain, sponsor dan mentor Anies Baswedan, yakni mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dia juga meminta secara terbuka supaya Presiden Jokowi nggak terlalu ikut campur soal urusan perpolitikan tanah air saat ini. Ini menyarankan supaya Presiden Jokowi meniru sikap Presiden kelima RI, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 RI, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang dia klaim, ini Opa Yusuf Kala yang bikin klaim loh ya. Dia mengklaim kalau dulu Ibu Mega dan Pak SBY waktu masa jabatan mereka mau berakhir, mereka tidak melibatkan diri dalam urusan perpolitikan di tanah air. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita soal 4 hal yang bikin Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Yusuf Kala pantas cemas dan panik, Rini mau share dulu satu informasi penting dari 2045. Informasinya, 2045 bakal ngadain tur ke beberapa kota, bikin acara workshop konten kreator, ajang belajar jadi konten kreator yang bisa kalian ikuti secara gratis. Acara pertama bakal diadain di Tangerang tanggal 27 Mei dan di Karawang tanggal 28 Mei. Jadi, buat kalian yang tinggal di sekitaran Tangerang, BSD, dan Banten atau di Karawang, Cikarang, dan Bekasi, siap-siap ya. Kalian bakal dapat kesempatan pertama untuk ikut workshop konten kreator dari 2045 TV. Soal detail info acaranya, tunggu pengumuman lebih lanjut lagi dari panitia di kanal kesayangan kita 2045 TV. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan kita. Kubu Anies Baswedan, Surya Paloh, dan Yusuf Kala memang pantas buat panik. Mereka pantas buat cemas. Ada paling sedikit 4 hal yang bikin Surya Paloh, Yusuf Kala, dan juga Anies cemas. Yang pertama, survei Anies mandek. Kalau nggak mau dikata terus melorot. Sekarang ini semua lembaga survei kredibel menempatkan Anies di posisi 3 capres. Semakin ketinggalan dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sejak deklarasi capres di bulan Oktober tahun lalu, ini sudah 6 bulan berjalan loh.
Ironisnya, angka survei Anies malah sedikit demi sedikit makin melorot dan tertinggal dari Ganjar dan Prabowo. Nah, apa ini nggak bikin cemas? Yang kedua, Ganjar Pranowo sudah mulai menyalakan mesin kampanyenya dan terbukti di berbagai daerah sambutan masyarakat sangat antusias terhadap calon presiden dari PDIP tersebut. Dukungan publik terhadap Ganjar tampak lebih alami, sementara tim sukses Anies harus melakukan mobilisasi pendukung agar sang capres mendapat sambutan meriah di lapangan. Dengan metode kampanyenya yang unik, yakni lari pagi sambil menyapa rakyat, Ganjar sukses melakukan inovasi terhadap gaya kampanye belusukan dari Jokowi. Kelompok-kelompok relawan Ganjar bertumbuhan di mana-mana, dan sekarang jumlahnya sudah ribuan dan tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, mesin partai PDIP juga sudah berputar sangat kencang. Kampanye Ganjar ke daerah-daerah sejalan dengan dimulainya kampanye para calon anggota legislatif yang bakal bertarung di ajang Pileg 2024. Sudah pasti, mesin kampanye Ganjar yang mulai berderu keras ini sukses bikin Surya Paloh, Yusuf Kala, dan juga Anies Baswedan semakin cemas. Yang ketiga, dua partai koalisi perubahan sedang mendapat godaan yang dahsyat. Partai Demokrat digoda oleh Partai Golkar dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Kalau Ketua Umum Partai Demokrat AHY nggak mendapat tiket cawapres dari koalisi perubahan, mereka sekarang punya pilihan untuk berpaling ke Golkar atau PKB. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera sedang melakukan pendekatan dengan Sandiaga Uno, salah seorang cawapres unggulan. Bisa jadi, dalam hubungan PKS Sandi ini yang terjadi bukan PKS menarik Sandi masuk koalisi perubahan. Yang lebih mungkin terjadi adalah Sandi yang sukses membawa PKS jadi kendaraan politiknya dan keluar dari koalisi perubahan. Sudah pasti ancaman kehilangan Demokrat atau PKS benar-benar bikin trio Surya Paloh, Yusuf Kala, dan juga Anies Baswedan semakin dan semakin cemas lagi. Tanpa satu saja dari dua partai tersebut, otomatis koalisi perubahan bakalan bubar. Yang terakhir nih, dan ini adalah faktor yang paling membuat cemas Surya Paloh, Yusuf Kala, dan juga Anies Baswedan. Faktor keempat ini adalah langkah politik Presiden Jokowi. Ini benar-benar membuat ketar-ketir sampai Surya Paloh dan Yusuf Kala mengungkapkan kerisauan mereka. Paloh bicara kepada Luhut dan Kala lewat media sosial. Presiden Jokowi sudah terang-terangan tidak memberikan restu kepada pencapresan Anies dan tidak mengundang Surya Paloh di pertemuan partai-partai koalisi pemerintah minggu lalu di istana. Di sisi lain, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai rekor tertinggi. 82% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Ditolak dan tidak mendapatkan restu dari presiden yang sangat populer sudah pasti adalah kabar buruk buat Anies dan Nasdem. Presiden Jokowi telah mengarahkan bahwa Pilpres dan Pemilu 2024 adalah soal keberlanjutan, bukan waktunya buat perubahan. Menentang narasi yang dibawa oleh Presiden Jokowi adalah rumus ampuh buat kalah telak di Pilpres 2024. Dan kalau sejak sekarang Anies diyakini bakal kalah, menjadi tanda tanya besar, buat apa koalisi perubahan masih bertahan? Buat apa masing-masing partai koalisi perubahan terus mendukung calon yang pasti kalah? Buat apa partai-partai itu bertahan pada posisi yang bakalan menempatkan mereka menjadi oposisi abadi? Nah, itulah 4 sumber kecemasan Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Anies Baswedan. Dan 4 faktor itu pula yang menjadi sumber kecemasan yang kini dirasakan para pendukung dari Anies Baswedan sendiri. Makanya, di hari Minggu lalu, tim sukses Anies harus melakukan acara besar di Senayan yang dihadiri oleh 4.000 relawan dan disiarkan langsung di stasiun televisi nasional.
Tujuan acara ini adalah meredam kecemasan yang mulai menjalar kemana-mana. Semuanya dibicarakan, bukan itu saja, semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat, yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh... Terkait urgensi mengumpulkan ketum parpol di istana, Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu, Pak. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.